Dodongkal, makanan tradisional Jawa Barat yang terbuat dari tepung beras, parutan kelapa, dan juga gula merah. Rasa manis dan gurihnya mantep banget sih. Tapi gula merah, tepung beras. Ini mah glukosa semua. Aku harus melakukan sesuatu. Hai, perkenalkan, saya Muhammad Hafid, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Terbuka. Untuk meningkatkan makronutrisi dodongkal, aku mau bikin dongkal nut. Fortifikasi alami kacang tanah untuk meningkatkan nilai proteinnya. Mari kita buat. Pertama-tama, siapkan alatnya. Panci, kukusan, kain saring, serbet, baskom, nampan, ayakan, wajan, daun pisang, timbangan, dan kita juga perlu kompor, juga ulekan untuk menghaluskan kacang tanahnya nanti. Kemudian bahan kita pakai tepung beras murni, bim, salah bim, anjay. Lalu kita juga perlu parutan kelapa tentunya, kelapa parut. Lalu kacang tanah sebagai sumber protein dan serat. daun pandan, dan gula aren agar ciri khasnya tidak hilang. Langkah pertama, kita siapkan air dan nyalakan kompor. Duar. Wajar aja ya guys, anak kosan. Kompornya memacu adrenalin. Next, kita timbang tepung beras sebanyak yang kalian mau pakai guys. Nah, di sini aku pakai 500 gram. Emang udah ditimbang sih sebelumnya. Nah, dimasukin ke kukusan karena menurut wawancara dengan pelaku usaha UMKM Dodongkal, pengukusan awal ini penting untuk menghilangkan bau apek pada tepung beras. Setelah 10 menit, kita bisa matikan kompor dan tuang untuk ditiriskan. Nah, salah satu penelitian di Brawijaya Knowledge Garden memaparkan bahwa pre-cooking atau pengukusan awal berpengaruh nyata terhadap densitas kamba, tingkat kekerasan, dan daya rehidrasi tepung, sehingga dapat memperbaiki sifat fisik dan tekstur adonan nantinya. Setelah tepung berasnya dingin, langsung kita ayak untuk menghilangkan bulir-bulir yang menggumpal. Hal serupa kita lakukan juga pada parutan kelapa. Nah, tujuannya kalau parutan kelapa ini dikukus untuk meningkatkan daya simpannya sehingga tidak mudah basi. Nah, sekarang udah mateng. Sorry ya guys, nggak sempet ke video pas ngangkatnya. Jadi di sini kelapa parutnya terlalu banyak ya. Jadi aku pisahin untuk secukupnya dipakai buat taburan aja. Duar. Nah, sekarang kita siapin kacangnya. Kita sangrai dan terus-terusan aduk supaya merata dan tidak gosong. Aduk terus, aduk sampai matang. Nah, tiriskan setelah matang dan digeprak-geprek sampai halus, tapi jangan sampai terlalu halus kayak pasta ya guys, cuma buat memperkecil. Nah, jadi kayak gini, jadi lebih kecil-kecil ukurannya. Aduh, ada gosong-gosongnya sedikit Aku siapin wadah lain dan timbang kacang tanah seberat 150 gram untuk membuat campuran gula aren dan kacang tanah dengan perbandingan kacang 3 dan gula 1. Di sini gulanya 50 gram. Mungkin lebih baik pakai gula aren tradisional ya guys kalau ada, tapi aku kemarin nyari nggak ada, jadi pakai gula aren instan aja sama-sama gula merah. Finally, tahap yang paling menyenangkan yaitu susun-susun. Kita pasang dulu daun pisang, tepung beras masuk, ratakan di tengah cetakan, tapi ingat gak boleh ditekan-tekan, nanti teksturnya jadi keras. Gula kacang tabur, masuk lagi tepung berasnya,
Masuk lagi gula dan kacang, masuk lagi tepung, dan masuk tepung sampai menutupi kamera. Jangan lupa tambahin pandan, lalu tutup dan tunggu. Oke, kacang tanah dipilih untuk meningkatkan nilai gizi dodongkal karena kandungan protein kacang tanah itu paling tinggi dibanding kacang-kacang yang lain. Kacang tanah juga memiliki lemak baik yang cukup tinggi. Sekarang tinggal nunggu dodongkalnya matang. Aduh, ngantuk Ngapain dulu ya? Nah, udah 25 menit nih. Kita periksa apakah dia sudah matang. Harusnya sih udah. Karena menurut wawancara dengan tukang dodongkal, pengukusan cuma berlangsung 20 sampai 25 menit. Oke, udah matang nih. Jadi, saatnya moment of truth. Bismillahirrohmanirrohim. Kita buka daun pisangnya. Anjay, ngebul. Ladies and gentlemen, please welcome Dongkal Nut. The dongkal with peanut scramble. Penambahan kacang tanah pada gula merah tidak menghilangkan nilai tradisinya, justru meningkatkan cita rasanya. Kelapa parut menghujani gunung, membuat gunung tersebut diselimuti kelapa gurih. Kedepannya kita bisa menggunakan kacang lain sebagai variasi dari dodongkal ini dan dipasarkan dalam kemasan yang menarik supaya meningkatkan minat masyarakat luas. Nah, saatnya kita coba rasanya. Apakah rasanya akan berbeda? Nggak beda, tetap rasa dodongkal, hanya ada tambahan cita rasa kacang yang bisa membentuk otot.